sejahtera untuk kita semua. Jadi pada presentasi kali ini kami akan membahas terkait psikologi dan stres kerja dengan mata kuliah K3 yang disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Andre Dwita, Khalil, Wan, Ratsman, dan juga adanya Christopel. Jadi pada kesempatan kali ini sebelumnya perkenalkan nama saya Dwita Eliza Manurung dengan NIM 230306030 yang akan menjadi pemateri pertama yang akan membahas terkait bahaya K3 yang tidak selalu berwujud fisik. Jadi pada dunia kerja modern itu perusahaan bukan hanya mementingkan keselamatan untuk melindungi pekerja dari mesin ataupun bahan kimia lainnya, tetapi ada ancaman yang lebih besar atau bahaya yang terbesar yang seringkali bersifat tak kasat mata, yaitu ancaman sosial dan psikologis. Yang dimana ancaman sosial dan psikologis ini dipicu oleh target yang tinggi dengan persaingan yang ketat dan hubungan kerja yang bersifat toksik yang menciptakan tekanan yang menggerus pada kesehatan mental dan fisik secara perlahan pada si pekerja. Izin perkenalan, nama saya Wan Leonardo Francisco Monte dengan NIM 230306023. Di sini saya akan membahas anatomi ketidakseimbangan menurut definisi stres kerja, yang dimana tuntutan pekerjaan lebih besar daripada kapasitas pekerja yang mengakibatkan stres pekerja, di mana tuntutan pekerjaan itu yang disebut dengan kondisi dinamis yang muncul saat hasil dari tuntutan dianggap penting namun tidak pasti menurut Robin dan Judge 2017. Kapasitas pekerja sering disebut dengan dampak internal, yang dimana dampak internal itu adalah tekanan yang mendisrupsikan emosi, proses berpikir, dan kondisi biologis menurut Mangkunegara 2017. Dan stres kerja sering disebut dengan respon yang berbahaya. Respon berbahaya adalah reaksi fisik dan emosional akibat ketidakseimbangan kapasitas menurut ILO 2020. Lanjut. Yang kedua yaitu pemetaan pemicu stres kerja yang dibagi dua dalam perilaku atau impresional dan sistematik atau operasional. Perilaku atau impersonal dalam lingkungan fisik yaitu lingkungan ketidaknyamanan seperti bising, panas, sempit menurut Serda Mayanti 2017. Dan perilaku atau impersonal menurut lingkungan psikologis yaitu konflik rekan kerja antara atasan atau karyawan. Yang kedua yaitu sistem operasional menurut lingkungan fisik, itu adalah beban kerja yang berlebih dan jam kerja yang panjang. Sistematik atau operasional menurut lingkungan psikologis yaitu ketidakjelasan tugas menurut Hasibuan 2016, dan yang kedua itu kurangnya dukungan organisasi. Stres kerja jarang muncul dari satu faktor tunggal. Ia adalah akumulasi dari disfungsi operasional dan gerak dan gesekan interpersonal. Perkenalkan, nama saya Khalil Rizky Budiman dengan NIM 230306077. Saya akan menjelaskan terkait sisi gelap lingkungan kerja atau social psychological hazards. Nah, ada beberapa hal yang memicu terjadinya stres kerja, diantaranya yakni kekerasan atau violence yang merupakan tindakan fisik atau ancaman agresif yang memicu trauma para pekerja menurut WHO 2021 dan hilangnya rasa aman. Nah, selanjutnya ada pun pelecehan atau harassment yang merupakan degradasi martabat secara verbal, fisik, atau seksual yang menghancurkan kepuasan kerja menurut Einarsson et al. 2018. Dan yang ketiga adalah pengucilan ataupun social exclusion yang merupakan isolasi sengaja dari aktivitas kelompok kepada salah satu ataupun individu daripada para pekerja menurut Baron dan
Greenberg 2016. Dan yang terakhir adalah intimidasi atau bullying, yang merupakan serangan berulang atau hinaan perlakuan tak adil yang menciptakan tekanan bagi para pekerja yang tidak memiliki mental berpengalaman, menurut Zapp dan Lehman 2014. Hal-hal seperti ini memicu terjadinya stres kerja dan tidak kenyamanan pada saat bekerja. Next. Nah, selanjutnya ada pun beberapa hal anatomi pekerja yang mengalami stres. Nah, 3 titik utama yang mungkin saya rasa hal ini berkaitan dengan kondisi mental dan juga tekanan darah dan juga gangguan pencernaan. Nah, yang pertama itu di bagian kepala, sering para pekerja itu ngerasa mentalnya itu terganggu, sakit kepala, nggak bisa tidur, dan punya kecemasan berlebih, dan juga hilang sering konsentrasi pada saat bekerja. Nah, hal ini dibuktikan di jurnal yang disampaikan oleh Quick dan Quick 1984. Nah, selanjutnya untuk tekanan darah ataupun tekanan jantung yang merupakan jenis dari kardiovaskular, yakni peningkatan tekanan darah dan detak jantung yang memicu kelelahan ekstrim, yang pada akhirnya karena terlalu tingginya tekanan darah mengakibatkan kurangnya produktivitas ataupun waktu dalam bekerja. Nah, yang ketiga adalah gastrointestinal yang merupakan gangguan pencernaan. Kenapa gangguan pencernaan ini bisa terjadi? Disebabkan yang pertama, salah satu faktor terbesarnya yakni kurangnya istirahat ataupun fight or flight tubuh yang tidak menentu. Jadi tubuh dipaksa untuk fight terus, tubuh kadang dipaksa untuk terbang, dan pada akhirnya tubuh tidak bisa menyesuaikan kapan waktu untuk bekerja, kapan waktu yang normal untuk beristirahat gitu. Nah, perubahan perilaku yang sering terjadi diantaranya para pekerja itu sering melakukan tindakan-tindakan yang depresi. Jadi seperti peningkatan konsumsi rokok ataupun menyebabkan juga gangguan kemarahan, ya, membuat marah para pekerja lainnya yang pada akhirnya tidak membuat komunikasi mereka satu sama lain baik itu, dan demotivasi total, yang dimana hal ini disampaikan oleh Greenberg 2011. Perkenalkan, nama saya Azman Silalahi dengan NIM 2303038. Di sini saya akan menjelaskan yaitu efek domino dari krisis individu sampai kerugian perusahaan. Yang pertama itu ada tahap 1, kelelahan mental dan fisik yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kapasitas fokus. Yang terjadi ialah para pekerja jadi stres dan kurangnya keseriusan saat bekerja. Yang kedua itu ada distorsi perilaku, menurunnya disiplin dan juga meningkatnya absensi para pekerja secara signifikan menurut Greenberg 2011.
Yang ketiga itu ada disfungsi operasional, menyebabkan kualitas kerja anjlok sehingga pekerja sering melakukan kesalahan fatal atau human error. Yang keempat itu ada tahap bencana organisasi, menyebabkan peningkatan tajam risiko kecelakaan pada pekerja dan dapat menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. Menurut Desreser 2015. Untuk mengembalikan keseimbangan terbagi pendekatan dua arah, yaitu menurut Matis dan Jackson 2013, pengendalian stres tidak bisa hanya dibebankan pada daya tahan individu, dan juga harus ada sinergi. Yang pertama itu adalah jalur organisasi atau sistemik yang dapat memperbaiki akar masalah melalui desain pekerjaan, regulasi K3, dan penciptaan lingkungan fisik yang ergonomis. Yang diharmonikan K3 yaitu jalur individu atau kapasitas yang membekali pekerja dengan kemampuan adaptasi, ketahanan mental, dan teknik pemulihan biologis. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Christopher Simanjuntak dengan NIM 230306076. Nah, di sini saya akan menjelaskan 6 pilar pengendalian dan pencegahan stres. Jadi bisa dikatakan 6 pilar ini merupakan fondasi utama untuk menjaga kesehatan dan produktivitas optimal bagi para pekerja. Yang pertama itu ada proporsi beban kerja, yang dimana pekerja menyelaraskan target dengan kapasitas nyata dari para pekerja. Ada juga lingkungan kondusif, yang dimana desain ruang kerja yang aman, bersih, dan bebas bahaya. Ada juga komunikasi transparan, yang dimana saluran dialog atau komunikasi atasan dan bawahan untuk mencegah terjadinya konflik. Ada juga dukungan sosial, sehingga membangun ekosistem kolega yang saling melindungi. Lalu ada regenerasi, yang dimana memastikan waktu pemulihan fisik dan mental ditaati. Lalu pelatihan ketahanan, yakni program melatih regulasi emosi. Begitu juga yang disampaikan oleh Ivan Šević dan Konopaske 2013. Nah, dapat disimpulkan harmoni sebagai fondasi produktivitas. Kenapa dikatakan seperti itu? Yang dimana stres kerja terjadi saat batas psikologis dan fisik pekerja dilanggar oleh beban kerja dan bahaya sosial seperti bullying dan pelecehan. Yang kedua, dampaknya bukan sekedar masalah perasaan pekerja, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan dan profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang secara aktif menyeimbangkan tuntutan dengan dukungan. Jadi disimpulkan, kesejahteraan mental di tempat kerja bukanlah sebuah kemewahan, melainkan prasyarat mutlak untuk keselamatan dan produktivitas.